Gelombang serangan Israel-Iran belum kunjung berhenti, nasib perundingan nuklir juga masih belum jelas. Konflik ini pun memperburuk kondisi Timur Tengah yang selama ini dirundung aneka konflik, seperti Israel-Hamas dan juga Israel-Hutsi. Lalu apakah konflik ini turut memperkecil peluang perdamaian di Timur Tengah? Kita akan membahasnya dengan pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Selamat malam Pak Hasib. Selamat malam, Mbak Diana. Pak Hasib, ini kita tahu betul ya operasi Singa Bangun ini dilancarkan Israel diklaim sebagai upaya self-defense atau bela diri Israel terhadap program nuklir Iran sejak 2002. Israel curiga bahwa Iran akan mengembangkan bom nuklir. Nah sebenarnya menurut Anda apakah alasan ini masuk akal atau hanya akal-akalan saja? Lalu sebenarnya menurut Anda apa yang menjadi pemicu Israel melangsungkan serangan yang mendadak dan mengagetkan dunia ini? Ya, kalau menurut saya salah satu dari alasannya memang alasan keterancaman secara nuklir, Mbak Diana. Mhm. Bahwa memang setelah musuh-musuh dekat Israel pada hancur di sekitarnya, mulai dari Hizbullah, kemudian Hamas, kemudian katakanlah rezim di Syria di bawah Bashar al-Assad dan Houthi sendiri di Yaman walaupun masih melakukan serangan-serangan, tapi sudah tidak terlalu besar seperti sebelumnya, Mhm. maka memang yang menjadi tantangan berikutnya adalah Iran yang selama ini menjadi kayak semacam bos besar ataupun tokoh utama atau apa namanya otak utama daripada kelompok perlawanan ini. Terutama memang karena Iran mempunyai ambisi atau dicurigai memiliki ambisi untuk memiliki senjata nuklir. Cuman memang perdebatannya secara hukum kalau Israel boleh menyerang Iran atas nama membela diri, Mhm. maka tentu saja yang sudah dilakukan Iran ketika betul-betul diserang oleh Israel itu menjadi lebih boleh lagi untuk melakukan sebuah pembelaan diri karena eh, apa namanya Iran kenyataannya sudah diserang dan Iran kemudian melakukan serangan balik. Jadi menurut saya memang sebagai salah satu faktornya adalah isu nuklir walaupun ini bukan satu-satunya. Saya menggunakan istilah Netanyahu ini dengan serangan ini hendak mencapai 3 kepentingan atau bahkan 4 kepentingan sekaligus. Mhm. Yaitu yang pertama mengamankan diri dari ancaman nuklir Iran di masa depan. Yang kedua mencoba untuk memaksa Hamas dalam perundingan di Gaza agar tidak terlalu dalam tanda kutip bersikeras dengan syarat-syaratnya karena kita tahu sebelum perang ini terjadi Netanyahu ditekan oleh Trump untuk segera mengakhiri perang di Gaza dan itu mau tidak mau harus segera kompromi dengan Hamas. Sementara Hamas juga punya syarat-syarat yang kuat. Nah dengan serangan ini maka diharapkan Hamas tidak terlalu banyak mengajukan syarat dan bisa segera mencapai kesepakatan. Nah yang ketiga ini yang tidak kalah penting menurut saya yaitu sebagai upaya dari Netanyahu untuk meningkatkan posisi tawarnya di politik nasional Israel. Hmm. Karena kita tahu persis beberapa jam sebelum serangan ini dilakukan, itu Knesset mengambil apa namanya melakukan voting untuk merespon RUU yang diajukan oleh kelompok oposisi terkait dengan rencana undang-undang pembubaran Knesset. Dan jawabannya adalah Netanyahu memenangkan pertarungan ini kelompoknya sehingga dia apa namanya memenangkan dan tetap saja ini sebagai sebuah ancaman yang cukup serius karena kalau tidak dilakukan langkah-langkah mitigasi politik yang memadai. Nah yang keempat menurut saya yang tidak kalah penting adalah bahwa ini dilakukan oleh Netanyahu untuk memenangkan pertarungan ataupun hati masyarakat global kembali setelah Israel banyak ditinggal oleh negara-negara yang selama ini mendukung Israel, terutama karena serangan yang dilakukan di Gaza. Hmm. Kita lihat beberapa waktu sebelum serangan ini dilakukan, itu kan banyak sekali dari negara Eropa yang balik badan, Ya. balik badan untuk mengakui apa namanya Palestina dan mengkritisi Israel. Bahkan salah satu dari negara Eropa termasuk Australia kalau tidak salah menjatuhkan hukuman kepada kedua menteri Israel atas tindakan-tindakan provokasi yang dilakukan termasuk salah satunya adalah di tepi barat. Jadi saya melihat dengan serangan ini maka sebenarnya Netanyahu ingin mendapatkan keuntungan di level sekaligus walaupun kalau dibaca dari perkembangan
hari demi hari, bukan tidak mungkin justru di antara hal ini justru balik arah menjadi tidak menguntungkan bagi Netanyahu. Pak Hasib, saya tertarik dengan pernyataan Anda soal kepentingan Israel untuk mencegah adanya ancaman nuklir di masa depan. Tapi dengan adanya serangan Israel ini kan membuat Iran tak lagi mau berunding dengan Amerika Serikat atau mungkin bekerja sama dengan badan yang selama ini mengawasi yakni IAEA begitu. Nah, apakah sebenarnya kita patut khawatir soal pengembangan nuklir ini kini justru semakin tak diawasi, efeknya justru malah berbalik begitu dari yang diharapkan oleh Netanyahu? Saya melihat itu juga pada pendekatan yang dilakukan oleh Netanyahu. Saya hari ini menyimak berbagai macam analisa dari banyak pakar di Timur Tengah terkait dengan apa yang dilakukan oleh Israel dengan menyerang katakanlah situs-situs yang sebagian besar mereka berpandangan bahwa upaya untuk menghancurkan program nuklir Iran itu dengan serangan terbatas di atas udara atau di atas permukaan tanah itu hampir nyaris mustahil bisa menembus tingkat kedalaman sekian. Kalaupun itu dimungkinkan, maka butuh katakanlah senjata dan bom khusus yang bisa menjangkau titik kedalaman yang cukup dalam, yang menjadi tempat daripada katakanlah program nuklir Iran ini. Nah, oleh karena itu memang kalau dibaca secara tenang, mestinya memang yang dilakukan oleh Netanyahu ini tidak diambil tindakan seperti ini. Justru perundingan. Nah, dalam hal ini yang dilakukan oleh katakanlah Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu jauh lebih diplomatik, jauh lebih rasional, jauh lebih mungkin bisa diterima oleh akal sehat karena Trump sejauh ini bahkan gara-gara itu Trump juga berbeda pendapat dengan Netanyahu karena Trump ingin jalur perundingan itu dikedepankan, bahkan sampai sekarang jalur itu dibuka, walaupun kita melihat reaksi dari Iran justru kayak semacam mengeras gara-gara opsi militer yang dilakukan oleh Netanyahu. Bahkan Menteri Luar Negeri Iran sempat menyatakan bahwa Amerika Serikat terlibat dalam serangan ini, walaupun dari pihak Amerika sendiri mengatakan berkali-kali bahwa serangan yang dilakukan Israel adalah serangan sepihak dan Amerika tidak ikut di dalam penyerangan itu. Jadi ini menurut saya satu posisi strategis yang diambil oleh Amerika Serikat. Nah, harapan saya atau kami ke depan mungkin Amerika bisa mengambil langkah lebih berani, lebih taktis untuk menyelamatkan dunia ini, untuk memaksa katakanlah Iran kembali ke perundingan, dan itu berarti Netanyahu harus kembali ditertibkan. Kita tahu Presiden Trump terakhir mengambil langkah untuk menertibkan Netanyahu ini, minimal salah satunya ketika kunjungan ke negara-negara Arab Teluk, misalkan tidak turut hadir ke Israel, bahkan dalam dua peristiwa besar yang diambil, yaitu negosiasi langsung dengan Iran dan kesepakatan dengan Houthi, itu dua langkah yang menurut banyak sumber itu diambil oleh Presiden Trump tanpa memerhatikan aspirasi atau bahkan keinginan dari Netanyahu. Jadi menurut saya melihat dampaknya seperti ini, memang Netanyahu ini harus diberikan teguran keras agar tidak semakin memberikan dampak yang lebih fatal di kawasan. Sekali lagi saya selalu sampaikan, Israel, bangsa Israel, masyarakat Israel punya hak untuk masa depan yang lebih damai, untuk masa depan yang lebih lebih diterima di kalangan Timur Tengah. Walaupun memang syaratnya menurut saya Israel ataupun negara-negara luar harus bisa menerima kemerdekaan Palestina sebagai kenyataan politik, sebagai kenyataan yang harus diterima di sekitarnya. Dan walaupun tidak terkait secara langsung, menurut saya konflik sekarang dengan Iran pada akhirnya juga ada kaitan dengan soal-soal dengan Palestina ini. Sekali lagi terpisah, tapi kalau ini bisa diwujudkan solusi dua negara, maka akan banyak meredam potensi-potensi konflik di Timur Tengah di masa-masa yang akan datang.
Sebelum saya kembali mendalami soal tadi two state solutions ataupun andil negara-negara yang harus lebih begitu ya untuk menyelesaikan konflik ini, saya mau membahas ini soal kekhawatiran apakah perang ini akan meluas atau tidak ke negara-negara lain begitu. Meskipun Anda tadi sudah menyebutkan begitu ya Pak Hasif bahwa ini juga terkait sebenarnya dengan konflik Palestina ataupun beberapa konflik di Timur Tengah. Nah, ini kita bicara begitu soal bagaimana kekagetan dunia melihat seberapa jauh Israel dan juga Iran perihal teknologi menyerang negara-negara ini. Sebut saja Israel ini mampu melaksanakan serangan jarak terjauh dan terbesar. Tadi sudah sempat Anda sebutkan bahwa ini jaraknya cukup jauh begitu ya, 2000 kilometer. Sedangkan di sisi lain ini Irak bisa jadi negara yang mampu pertama kali merontokkan F-35 Israel yang bisa dikatakan sebagai siluman begitu ya Pak Hasib. Nah ini apakah kita patut khawatir dengan segala kemajuan teknologi perang yang dimiliki oleh dua negara ini bahwa ini akan memicu perang yang lebih lanjut termasuk mungkin perang dunia ketiga? Ya, saya rasa kalau kita melihat perkembangan teknologi yang ada sekarang, itu memang dunia ini akan semakin maju ke depan dan teknologi akan semakin canggih. Dan dalam konteks militer dan persenjataan, perang ini atau bahkan krisis di Israel pasca 7 Oktober 2023 itu semakin mengungkap kenyataan bahwa Timur Tengah hari ini tidak hanya dimonopoli oleh kecanggihan Israel, tapi juga ada Iran yang secara faktual hari ini mampu mengimbangi apa yang dimiliki oleh Israel. Saya di tempat lain barusan menyampaikan bahwa kalau kita amatin perang ini dari 3 hari terakhir, maka seperti dalam permainan sepak bola, Israel itu datang dengan serangan yang luar biasa dan langsung menciptakan gol, yaitu dengan mencapai target-target serangan di Iran, bahkan berhasil membunuh tokoh-tokoh utama militer dan ahli-ahli nuklir Iran. Jadi ini sebuah keberhasilan yang luar biasa. Tapi hari kedua Iran lalu melakukan sebuah serangan balik, serangan balasan, dan hari ketiga hari ini serangan balasannya lebih kuat lagi, yaitu sampai mencapai kedalaman-kedalaman di Israel, di Tel Aviv, dan membuat jatuh korban di kedua belah pihak. Dan menurut saya dalam konteks jatuh korban ini kita harus sama-sama memberikan empati kepada mereka yang jadi korban baik di Israel maupun di Amerika maupun di Iran. Dan justru konteksnya adalah justru kita berupaya agar ke depan walaupun teknologi makin canggih tapi tidak justru mengorbankan masyarakat sipil. Nah oleh karena itu memang harus ada kesepakatan dari para pihak bagaimana senjata yang canggih ini tidak semakin digunakan untuk menghancurkan pihak lain. Nah oleh karena itu salah satunya adalah menurut saya memang harus kembali kepada rasionalitas politik, bahwa dalam politik itu kita juga harus saling mengakui, saling menghormati, dan dalam konteks ini di Timur Tengah solusi dua negara menerima fakta keberadaan Israel di Timur Tengah, bekerja sama dengan Israel, tapi syarat sebelumnya adalah harus menerima dan mendukung kemerdekaan Palestina. Nah terakhir, sejauh mana ini akan berkembang pada perang dunia ketiga? Saya selalu perang dunia ketiga maksud saya selalu menyampaikan minimal ada dua lempengan politik yang sangat menentukan apakah ini akan menjadi perang dunia ketiga. Yang pertama, apakah perang ini akan menyasar negara-negara yang selama ini berada di luar poros perlawanan. Katakanlah Yordan. Yordan ini kan kita lihat dia memang bekerja sama dengan Amerika, bahkan dia bekerja sama dengan Israel, termasuk ketika serangan Iran datang itu sebagian roketnya dijatuhkan dari Yordania. Nah sementara dari pihak Iran mengatakan kalau ada negara-negara yang menghalangi serangan balik Iran, maka di masa yang akan datang mungkin akan menjadi target langsung dari Iran. Nah kalau ini betul-betul dilakukan oleh Iran, maka menurut saya itu berpotensi untuk mengembangkan atau meningkatkan perang ini dari perang yang terjadi antara Israel dengan kelompok perlawanan menjadi lebih regional, menjadi lebih luas, karena Yordan itu bagian daripada negara Arab yang berpengaruh dan selama ini dia berseberangan secara posisi politik dengan Iran ataupun kelompok perlawanan. Yordania bersama Mesir dan negara-negara Arab lain itu berada di posisi perundingan, bekerja sama erat dengan Amerika Serikat, bahkan di antara mereka ada yang sudah memulihkan hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi satu lempengan politiknya adalah
negara seperti Yordania akan terkena serang dari Iran atau tidak. Dan yang kedua yaitu penyerangan terhadap simbol-simbol atau kekuatan Amerika. Karena kita sempat melihat juga bahwa Iran sempat mengancam bahwa karena Amerika dianggap terlibat dalam serangan ini, maka Iran juga akan menyerang siapapun yang dianggap terlibat dalam perang ini. Walaupun dalam perkembangan terbarunya saya membaca ada kayak semacam penurunan level ancaman dari Iran kepada katakanlah Amerika yang diduga atau dituduh terlibat dalam perang ini, dan dari pihak Amerika sendiri itu justru semakin menegaskan bahwa dia seakan-akan tidak tertarik, tidak terlibat dengan Israel, yaitu dengan mengatakan bahwa sejak awal serangan yang dilakukan Israel adalah serangan sepihak, bahkan melalui pernyataan utusan khusus Presiden Trump, Whitlock mengatakan justru yang dilakukan Israel adalah murni dilakukan secara sepihak, dan ini menegaskan bahwa Amerika tidak terlibat di dalam serangan sepihak yang dilakukan oleh Israel. Nah, kalau arahnya ke sana bukan tidak mungkin akan lebih menurunkan tensi, karena saya lihat pernyataan dari negara-negara besar lain, katakan China itu sudah menyatakan meminta untuk deeskalasi, untuk tidak semakin ditingkatkan. Lalu kemudian Rusia juga mulai menawarkan diri untuk menjadi mediator. Bahkan Turki yang itu juga sangat kuat di kawasan itu mendukung upaya Amerika untuk melanjutkan negosiasi nuklir dengan Iran. Begitu, Mbak. Ditambah lagi dalam waktu dekat ini, mungkin hari ini atau kemarin begitu ya, ada pernyataan dari Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi begitu ya, yang meminta ataupun menegaskan bahwa konflik ini diharapkan memang tidak meluas partisipannya begitu ya, tetapi ada kata jikanya ya begitu ya, jika situasinya memaksa maka kondisinya akan berbalik begitu. Kita harapkan memang tidak meluas. Nah, tadi saya mau kembali ke poin Anda Pak Hasip soal mungkin Amerika Serikat yang mampu jadi mediator ataupun jadi negara yang paling mampu berpartisipasi jadi penengah begitu antar dua pihak ini. Seberapa jauh Amerika Serikat bisa memaksa dua negara ini untuk tidak saling gagah-gagahan, Pak Hasip? Ya, saya rasa sekarang agak sedikit tercederai menurut saya kepercayaan yang coba dibangun oleh Iran dengan Presiden Trump, karena ternyata di saat perundingan akan berlangsung mestinya hari ini tiba-tiba Israel masuk dan langsung menyerang. Tapi kalau kemudian Amerika melakukan langkah lebih keras kepada Israel untuk tidak melakukan serangan lebih lanjut, menurut saya kepercayaan itu bisa dibangun kembali. Dalam pengertian, kalau sekarang sudah dinyatakan bahwa Amerika tidak terlibat dalam serangan ini, lalu ditambah bentuk ketidakterlibatannya, katakan seperti di eranya Presiden Joe Biden misalkan, ada langkah-langkah lebih keras kepada Netanyahu dalam bentuk langkah-langkah konkret untuk mengkoreksi atau memaksa Netanyahu untuk berada dalam kondisi yang lebih terukur gitu ya, itu mungkin bisa membangun kepercayaan. Paling tidak Amerika tidak ikut langsung dalam serang menyerang ini. Saya menduga Iran, terutama kalau juga didukung oleh Rusia dan China, itu akan lebih akomodatif. Karena saya melihat memang dari awal sebenarnya posisi Iran murni dalam konteks defensif ya. Makanya dikatakan kalau kami diserang kami akan balas dengan serangan lebih besar lagi. Dan artinya apa? Kalau dia tidak diserang, dia tidak akan melakukan serangan balik. Oke, baik, kita harapkan partisipan dari konflik ini tidak meluas, tidak bertambah, karena bagaimanapun juga konflik dimanapun, di belahan dunia manapun pasti akan berdampak ke negara-negara lainnya. Mungkin ujungnya juga nanti akan terdampak pada situasi di Indonesia. Kita harapkan semua damai, semua bisa menyelesaikan konflik secara elegan begitu. Terima kasih Pak Hasip atas elaborasi dan juga analisa Anda pada malam hari ini di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam Pak Hasip.